Amerika dan NATO lumpuh total ditindas tiang petaka militer Rusia. Operasi militer khusus Angkatan Bersenjata Rusia di Ukraina masih berlangsung panas. Walaupun sebagian besar wilayah penting di Ukraina telah berhasil dikuasai militer Rusia, tapi Vladimir Putin belum terlihat akan menghentikan operasi itu. Dalam operasi militer khusus ada hal menarik perhatian FIFA militer, yaitu tentang dengan mudahnya Rusia melumpuhkan kekuatan tempur udara dan laut militer Ukraina. Tidak cuma itu saja, Rusia juga mampu membuat nyali Amerika dan NATO ciut untuk terlibat langsung dalam perang. Perlu diketahui, ternyata di balik semua itu ada fakta terungkap tentang sebuah sistem persenjataan canggih milik Rusia yang mampu membuat kekuatan militer Amerika bahkan NATO lumpuh total. Sistem persenjataan tidak menciptakan efek ledakan langsung, hanya saja kekuatan yang dimilikinya mampu membuat persenjataan Amerika dan NATO tidak berfungsi. Jadi di Crimea, jauh-jauh hari militer Rusia sudah membangun kompleks sistem persenjataan itu namanya Murmansk-BN. Murmansk-BN adalah sistem persenjataan peperangan elektronika andalan militer Rusia. Dengar Murmansk-BN, Amerika dan NATO tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab jangankan persenjataan jadul, persenjataan pintar saja bisa jadi barang rongsok jika sudah berhadapan dengan Murmansk-BN. Dampak sistem Murmansk-BN sangat ditakuti sebab mampu membuat petaka seluruh jaringan pusat operasi militer Amerika dan NATO lumpuh total. Sistem ini bisa bikin pesawat pengintai dan sistem peringatan dini jadi tidak berguna karena semua informasi tidak dapat didistribusikan ke pusat operasi. Bukan cuma isapan jempol belaka, militer Amerika pernah merasakan betapa ampuhnya penindasan Murmansk-BN melumpuhkan mereka dalam perang Suriah. Kompleks sistem Murmansk-BN dibuat untuk pengintaian elektronik dan penghancuran sinyal musuh. Sistem ini mencakup seluruh rentang gelombang pendek dengan frekuensi dari 3 sampai 30 MHz yang digunakan kapal perang dan pesawat terbang. Murmansk-BN secara otomatis memindai area yang luas jika sumber emisi radio terdeteksi. Pemancar sistem mulai macet di pita sempit sehingga musuh tidak dapat bertukar informasi. Murmansk-BN mampu mencegat komunikasi antara kapal perang, pesawat dan satelit, lalu di kedua arah menghalangi aliran informasi dari satelit ke unit tempur tertentu. Ini sangat penting karena satelit pengintai target mampu mengarahkan misil secara akurat untuk mencapai target. Daya jangkau sistem diyakini bisa sampai 5.000 km. Sistem Murmansk-BN sangat praktis, dapat dibawa kemana saja oleh militer Rusia. Sistem bentuknya sangat sederhana, cuma berupa tiang menyerupai antena besar yang terhubung operator. Memang Murmansk-BN tidak mampu melumpuhkan GPS, tapi Rusia masih punya sistem peperangan elektronik lain yang memiliki tugas khusus merusak sinyal GPS. Selain di Crimea, sistem Murmansk-BN juga dibangun di beberapa lokasi di dunia oleh militer Rusia. Semua armada tempur beruang merah dilengkapi sistem ini, jadi wajar Amerika tidak berani perang langsung lawan Rusia. Yunani tidak akan lagi kirim peralatan militer ke Ukraina. Yunani tidak akan mengirim lagi peralatan militer ke Ukraina, juru bicara pemerintah Yunani Ioannis Oikonomou mengkonfirmasi hal itu pada briefing Jumat 15 April. Namun Oikonomou tidak merinci apakah Athena sebelumnya telah mengirim sistem pertahanan udara portable manusia Stranger ke Kiev atau tidak. Kepastian itu terungkap ketika Oikonomou ditanya apakah pemerintah berencana mengirim peralatan militer tambahan ke Ukraina. Tidak ada yang baru ke arah ini dari apa yang telah dilakukan sejauh ini. Tidak ada hal seperti itu yang sedang dibahas, kata Oikonomou, seperti dikutip dari kantor berita TASS. Dia mencatat bahwa alutsista yang sebelumnya dikirim Athena ke Ukraina tidak melepaskan kemampuan pertahanan Yunani sendiri. Ketika ditanya untuk mengklarifikasi apakah Yunani
Yunani telah mengirim sistem pertahanan udara portable manusia Stranger ke Ukraina yang diambil dari unit aktif tentara Yunani. Oikonomo kembali memastikan hal tersebut. Sudah diketahui peralatan pertahanan apa yang dikirim bersama dengan bantuan kemanusiaan ke Ukraina. Tidak ada yang telah dikirim melemahkan kebutuhan dan kemampuan pertahanan negara kita. Pada akhir Februari, Kementerian Pertahanan Nasional Yunani melaporkan bahwa Yunani telah mengirim bantuan kemanusiaan dan peralatan militer ke Polandia untuk Ukraina dengan pesawat angkut militer C-130. Saluran TV Yunani Open kemudian melaporkan bahwa 20.000 senapan serbu Kalashnikov yang disita pada November 2013 di sebuah kapal di dekat Pulau Rhodes Yunani telah dikirim ke Ukraina. 9 tahun lalu senjata ini disita dari kapal Nur M yang telah meninggalkan pelabuhan Ukraina dan menuju Libya. Menteri Pertahanan Nasional Yunani Nikos Panagiotopoulos mengatakan kepada anggota parlemen Yunani pada 13 April bahwa Yunani tidak lagi berencana untuk mengirim peralatan militer ke Ukraina. Menteri mengatakan pertahanan Yunani atas wilayahnya sendiri tidak boleh melemah, terutama di pulau dengan mengirimkan senjata baru ke Ukraina. Vladimir Putin pada 24 Februari sebagai tanggapan atas permintaan para kepala Republik Donbas membuat keputusan untuk melakukan operasi militer khusus. DPR dan LPR memulai operasi untuk membebaskan wilayah mereka yang berada di kawasan kendali Kiev. Rusia larang Boris Johnson dan pejabat Inggris masuk ke Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia telah melarang Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Menteri Luar Negeri Inggris Elizabeth Truss, dan Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace, serta 10 anggota pemerintah Inggris lainnya untuk memasuki negara Rusia. Deretan 10 anggota pemerintah Inggris yang dimaksud adalah Dominic Raab, Grant Shapps, Priti Patel, Rishi Sunak, Kwasi Kwarteng, Nadine Dorries, James Heppey, Nicola Sturgeon, Suella Braverman, dan Theresa May. Keputusan itu dibuat mengingat tindakan bermusuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pemerintah Inggris, kata kementerian itu, dikutip dari The Guardian Minggu 17 April. Informasi yang tidak terkendali dan kampanye politik London yang bertujuan mengisolasi Rusia secara internasional menciptakan kondisi untuk menahan negara kita dan mencekik ekonomi domestik, tambah Kementerian Luar Negeri Rusia. Intinya, lanjut Kementerian Rusia, Inggris sengaja memperburuk situasi di sekitar Ukraina, memompa rezim Kiev dengan senjata mematikan dan mengkoordinasikan upaya serupa di pihak NATO. Pada Maret 2022, Rusia juga memberlakukan hal yang sama kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden.